Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Wiwit dalam rangka pembelajaran secara mandiri ya anak-anak. Sekolah belum dibuka, kalian pasti rindu akan sekolah. Jangan khawatir, kalian tetap akan belajar walaupun tetap di rumah. Anggaplah sekarang ini kita sedang belajar di sekolah. Hari ini kita akan belajar matematika bab 1 tentang pecahan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan isi tentang pecahan, kalian harus tahu apa sih tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian harus mampu menjelaskan pengertian pecahan dengan gambar dan model konkret. Setelah tadi kalian mengetahui tujuan pembelajaran, sekarang yuk kita masuk kepada inti pembelajaran. Langkah pertama, kalian harus mengamati 4 buah gambar berikut ini. Gambar pertama berupa gambar sekumpulan buku dengan 2 warna yang berbeda. Selanjutnya, gambar yang kedua adalah gambar penampang buah apel yang dipotong menjadi 4 bagian. Nah, gambar ketiga adalah gambar tongkat dengan 2 warna, yaitu merah dan putih. Sementara yang terakhir adalah gambar coklat yang terdiri dari 12 bagian. Untuk selanjutnya, yuk kita amati satu persatu. Pada gambar sekumpulan buku ini, kita ketahui ada buku yang berwarna kuning dan buku yang berwarna biru. Ada 5 buah buku yang berwarna kuning dan 3 buah buku yang berwarna biru. Sedangkan seluruhnya berjumlah 8 buah. Andai kata kita ditanya bagian dari buku biru dari seluruh buku, maka kita dapat menjawab bahwa buku biru adalah 3 dari 8 buku. Maka pecahannya dapat ditulis 3/8. Selanjutnya dengan buah apel yang dibagi 4. Kemudian 1 bagian buah apel itu dimakan oleh temanmu. Maka apabila ditanya apel yang tersisa dari 4 potong apel tersebut, maka kalian dapat menjawab dengan pecahan 3/4. Ditulisnya 3/4. Selanjutnya anak-anak,
kita amati tongkat. Tongkat yang ibu miliki mempunyai dua warna, warna putih dan warna merah. Apabila ditanya bagian yang berwarna putih atau sebaliknya bagian yang berwarna merah, maka kita dapat menjawab dengan pecahan. Bagian tongkat berwarna putih adalah satu dari dua bagian. Begitupun apabila ditanya berapa bagian tongkat berwarna merah, maka dapat dijawab bagian tongkat berwarna merah adalah satu dari dua bagian. Bagaimana pecahannya kita tulis? Maka pecahannya dapat ditulis 1/2. Baiklah anak-anak, sekarang kita lihat satu lagi, yaitu tentang coklat. Kalian tentu suka kan coklat kan? Yuk, mari kita lihat. Ini coklat yang ibu miliki. Sebuah coklat yang terdiri dari 12 bagian. Dipisah pakai garis-garis gitu. Sepertinya untuk memudahkan kalau kita mau memotong atau mematahkannya. Ternyata coklat itu 5 bagian sudah ada yang makan. Jadi kalau misalnya kita ditanya coklat yang tersisa. Nah, kita lihat bahwa coklat yang tersisa itu adalah 7 dari 12 bagian. Bagaimana pecahannya? Maka pecahannya dapat ditulis 7/12. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan contoh lainnya agar kalian lebih memahami tentang pecahan ini. Nah, ada contoh yang paling mudah itu yang pertama adalah tentang coklat lagi ya. Tapi ini coklatnya beda, bukan 12 bagian, melainkan coklat yang terdiri dari 6 bagian. Nah, ini coklat 6 bagian. Tapi ternyata 2 bagian coklat ini sudah dimakan. Ibu katakan kotak ya. Udah dimakan 2 kotak. Maka tersisa 4 kotak karena berasal dari 6 kotak. Nah, bentuk pecahan dari kotak yang berwarna oranye atau yang tersisa adalah 4/6. Pecahan 4/6 artinya pembilangnya 4 dan penyebutnya 6. Berikutnya contoh lain yang kedua. Nah, contoh lain yang kedua, Bu Wiwit punya roti sobek. Roti sobek ini terdiri dari 8 bagian. Ternyata anak-anak sudah dimakan 5 bagian. Yang tersisa adalah 3 bagian, ditunjuk dengan yang berwarna biru.
Bentuk pecahan dari tadi roti sobek atau kotak berwarna biru adalah 3/8. Pecahan 3/8 artinya pembilangnya 3 dan penyebutnya 8. Begitu anak-anak tentang selanjutnya ada pertanyaan. Apa arti 3/7? Berapa pembilangnya dan berapa penyebutnya? Yuk kita jawab. Pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah berapa anak-anak? Ya, pembilangnya adalah 7. Maka dapat disimpulkan bahwa bilangan pecahan itu berarti ditulis pembilang per penyebut atau pembilang dibagi penyebut. Nah, anak-anak, tentang pecahan ini kita sudah pelajari. Yuk kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulan. Yang pertama, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Kedua, pecahan diartikan sebagai bagian dari unit. Ketiga, bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Terakhir, yang keempat, bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Baiklah, setelah kita tadi mempelajari pengertian pecahan, silakan kalian kerjakan tugas ke-1 dari buku cetak matematika. Buka halaman 8, kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Jawabannya ditulis di buku kerjamu ya. Kalau sudah, silakan lihat kembali uraian langkah-langkah apa yang harus kamu lakukan itu di classroom. Anak-anak, demikianlah pembelajaran matematika kita hari ini. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar anak-anakku. Tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.